Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Para ibu, para bapak, saudara-saudari yang dicintai Tuhan dan yang mencintai Tuhan, salam jumpa. Kembali kita bersama-sama menghadap Tuhan untuk mendengarkan sabdanya dan merenungkannya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami, membimbing hati kami, terutama membuka hati kami bagi tuntunan sabda-Mu, agar hidup kami semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Sabda Tuhan hari ini dari Injil Yohanes, bab 1 ayat 43 sampai dengan 51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkaulah anak Allah, engkau Raja Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, baru saja kita mendengarkan satu bacaan perikop tentang dua orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus, yaitu Filipus dan Natanael. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk khusus memperhatikan Natanael dan kita merenungkan perjumpaannya dengan Yesus. Pertama, satu catatan kecil bahwa yang namanya Natanael itu dalam Perjanjian Lama disebut belasan kali, cukup banyak disebut dalam Perjanjian Lama. Tapi dalam Perjanjian Baru hanya Yohanes yang menyebut Natanael. Natanael hanya disebut di dalam Injil Santo Yohanes, tetapi banyak ahli percaya bahwa dia adalah Bartolomeus yang disebut di dalam Injil-Injil Sinoptik. Dan kalau dia adalah Bartolomeus, artinya merupakan salah satu dari kelompok 12 Rasul Tuhan. Sebagai salah satu pilar gereja, tentu saja pengalaman Natanael akan Yesus merupakan sesuatu yang penting untuk kita semua. Yohanes Penginjil menunjukkan kepada kita bagaimana teman Natanael yang bernama Filipus memperkenalkan Yesus kepadanya. Dan pada waktu Natanael mendengar bahwa Yesus berasal dari Nazaret, maka ia sudah mulai ragu-ragu, dari Nazaret. Apakah ada hal yang baik dari Nazaret? Bagaimana mungkin Mesias yang sudah lama ditunggu-tunggu itu, kedatangannya itu justru berasal dari kota kecil yang tidak terkenal itu? Namun untuk menghormati temannya Filipus, Natanael akhirnya mau dipertemukan dengan Yesus.
Kita lihat dalam bacaan di atas bagaimana sikap skeptis Nathanael itu malah membuka jalan kepada iman dan rasa takjub ketika dirinya bertemu dengan Yesus. Ya, seperti tadi kita ketahui, Yesus selalu memberi komentar pada Nathanael, ya, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Lalu Tuhan juga mengatakan bahwa dia telah melihat Nathanael di bawah pohon ara, ya, sebelum datang kepadanya. Dan ya, kata-kata Yesus itu mengejutkan dia, mengherankan Nathanael, ya, kok tahu. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih, di sini saya ingin mengajak Anda sekalian untuk merenungkan kata-kata di bawah pohon ara, ya, di bawah pohon ara. Ternyata ini hal yang penting untuk Nathanael dan untuk kita juga. Di bawah pohon ara adalah sebuah ungkapan Yahudi untuk menggambarkan seseorang yang mempelajari sabda Allah, ya, sabda Allah yang termuat di dalam kitab suci, di dalam suasana dan semangat doa. Pohon ara adalah lambang berkat Allah dan damai sejahtera darinya. Pohon ara ini memberikan naungan dari panas terik matahari di siang hari di tempat yang sejuk bagi seseorang untuk melakukan, ya, permenungan, untuk hening di dalam doa. Yang mungkin Anda sekarang belum pernah melihat pohon ara, ya, Anda dapat pergi ke Kanjuran, di dekat gereja di sana ada makam, dan di kompleks makam itu ada pohon ara yang sudah besar, ya, sudah besar. Di gereja Fajira juga ada, tapi masih kecil, ya, belum menampakkan suatu kerindang, ya, baru 1,5 meter, ya. Nah, itulah pohon ara yang rindang menjadi tempat bernaung, dan ini juga menjadi suatu lambang simbol sikap orang yang hening berdoa, terutama merenungkan sabda Tuhan. Di sini Yesus melihat ke dalam hati Nathanael dan melihat bahwa dia adalah seorang pendoa. Ya, ini yang penting, ya. Yesus melihat bahwa Nathanael adalah seorang pendoa. Sebagai konsekuensi, Yesus menjanjikan padanya ganjaran bagi seorang pendoa. Nathanael akan menerima wahyu tentang surga yang terbuka. Ya, tadi dikatakan pada akhir bacaan, ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun kepada anak manusia. Dan sesuai dengan sabda Yesus itu, Nathanael memang juga kemudian diperkenankan melihat hal-hal yang lebih besar. Ya, ia adalah seorang murid yang bertemu dengan Yesus yang telah bangkit dan menjadi saksi kebangkitan Tuhan di Tiberias, di dekat danau Tiberias. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang terkasih, pribadi Nathanael, ya, pribadi yang pendoa, pribadi yang suka merenungkan sabda Tuhan, pribadi yang akhirnya dikaruniai, ya, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan yang mengagumkan, mengalami kebangkitan Tuhan, dan akhirnya menjadi saksi iman yang penting untuk kita semua. Marilah kita meneladani Nathanael yang pendoa, marilah kita meneladani Nathanael yang selalu berani masuk ke keheningan, marilah kita meneladani Nathanael yang selalu berani meninggalkan kesibukan-kesibukan, hening di hadapan Tuhan, dan akhirnya boleh mengalami Tuhan yang hadir, boleh mengalami perwahyuan diri Tuhan, boleh mengalami sabda yang semakin meresap di dalam hatinya. Semoga dengan demikian hidup kita sudah semakin sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup kita penuh berkat karena dekat dengan Tuhan, mencintai Tuhan, dan mengalami kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk kami putra-putrimu ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat berkarya, Tuhan memberkati.